Menpora Dito Aryo Tejo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung pada Senin 3 Juli 2023. Dito Aryo Tejo membantah pernah menerima uang dari salah seorang tersangka serta tidak mengenal salah satu tersangka Irwan Hermawan yang mengungkap soal dugaan adanya aliran uang kepadanya. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung pada Senin 3 Juli pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dito Aryo Tejo diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merugikan keuangan negara sebesar 8,32 triliun rupiah. Ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Menpora Dito Aryo Tejo membantah pernah menerima uang dari salah seorang tersangka kasus tersebut, serta menyatakan tidak mengenal salah satu tersangka Irwan Hermawan yang mengungkap soal dugaan adanya aliran uang kepadanya. Saya juga senang bisa datang ke Kejaksaan karena waktu minggu lalu kan saya itu dari Berlin kan, jadi belum sempat dan langsung long weekend dari cuti nasional. Jadi hari inilah forum resmi dan momentum yang saya rasa sangat baik juga buat semuanya. Fani Agnia, Diki Pratama, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemeriksaan terhadap Dito merupakan pengembangan dari hasil berita acara pemeriksaan salah satu tersangka. Menindaklanjuti kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Base Transceiver Station atau BTS 4G Bakti di Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Senin 3 Juli 2023, Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Subedana menjelaskan bahwa Dito Aryo Tejo dipanggil Kejaksaan Agung dalam kapasitasnya sebagai saksi pada penyidikan perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G Kominfo periode 2020 hingga 2022. Pemeriksaan terhadap Dito merupakan pengembangan dari hasil berita acara pemeriksaan dan surat dakwaan terdakwa dalam perkara ini, yakni Irwan Hermawan, selaku Komisaris PT Solitek Media Sinergi pada 22 Mei 2023. Pemeriksaan berlangsung selama 2 jam dimulai pada pukul 1 siang hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pada pemeriksaan ini, Menpora Dito diberikan 24 pertanyaan dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung menilai Dito menjawab dengan baik dan lancar. Forumnya dilaksanakan, tadi hampir 2 jam kita banyak memberikan keterangan dan diskusi, dan saya sangat berterima kasih untuk Kejaksaan Agung yang sudah memproses ini secara resmi, karena saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi. Dan ini terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan, tapi ini dalam rangka saya memiliki beban moral. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kuntadi, menyebut konstruksi hukum kasus korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G telah selesai. Menurutnya, ada kasus lain di luar kasus korupsi BTS 4G yang diduga menyangkut pemberian sejumlah uang terkait penyidikan kasus tersebut. Bahwa peristiwa tersebut, kalau toh benar adanya nanti, itu di luar tempus peristiwa pidana BTS. Jadi tolong dibedakan peristiwa tindak pidana terkait dengan pengadaan infrastruktur BTS paket 1 sampai dengan 5 secara tempus telah selesai. Dan selanjutnya terinfo dalam rangka untuk menangani atau mengendalikan penyidikan, ada upaya untuk mengumpulkan dan memberikan sejumlah uang, sehingga dari hal tersebut nampak jelas bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang menyangkut proyek BTS paket 1 sampai dengan 5.
Dengan adanya kasus lain ini, Kuntadi menyebut akan membedakan kasus pelanggaran proyek BTS 4G dengan dugaan pemberian uang terkait penyidikan. Fania Agnia, Diki Pratama, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.